Salve fratres, te interrompere Patrice Allegro, Veritas Liberal Vos. Ini hari tanggal berapa ya? 12 ya. Oke, kita semakin mendekati hari reformasi. aka Halloween, All Hallows Day. Masih orang rayakan Halloween, lu terpitembel itu paku. Tempel itu paku itu apa, tesis itu. Oke lah, nanti kita sambil menunggu perayaan hari reformasi, mari kita lihat ada satu problem besar dalam reformasi, yaitu persoalan antara hubungan Romo Martin Luther dengan kitab surat Rasul Yakobus. Boleh tahu kan problemnya? What the problem is? Oke, mari kita bahas lagi. Jadi permusuhan Martin Luther terhadap kitab Yakobus ini, kitab surat Rasul Santo Yakobus ini sudah cukup terkenal, ya, dan banyak dibahas apologet Kristen. Saya tidak tahu bagaimana pandangan para pendukung reformasi. Tapi hari ini mari kita mempertimbangkan implikasinya bagi pandangan Luther tentang justification or pembenaran di jantung reformasi dan perselisihan perdebatan antara Katolik dan Protestan modern. Nah, inilah yang dikatakan Luther tentang kitab Yakobus. Bisa Anda baca dalam website https www.bibleresearcher.com antilegomena HTML. Di situ ada ya, tulisan Luther, Luther's treatment of the disputed books of the New Testament. Bagaimana Luther memperbincangkan buku-buku yang diperdebatkan, buku-buku perjanjian baru yang diperdebatkan. Nah, dalam bagian preface to the epistles of James and of Saint James and Saint Jude 1522, paragraf kedua terbaca demikian. Pertama-tama, hal itu dengan tegas bertentangan dengan Santo Paulus dan seluruh kitab suci lainnya dalam mengaitkan pembenaran pada perbuatan. Dikatakan bahwa Abraham dibenarkan oleh perbuatannya ketika ia mempersembahkan putranya Ishak, meskipun dalam Roma bab 4 Santo Paulus mengajarkan sebaliknya bahwa Abraham dibenarkan terpisah dari perbuatan hanya oleh imannya, sebelum ia mempersembahkan putranya dan membuktikannya oleh Musa dalam Kejadian bab 15. Sekarang, meskipun surat ini dapat dibantu dan interpretasi yang dirancang untuk pembenaran ini melalui perbuatan, itu tidak dapat dipertahankan dalam penerapannya pada karya-karya pernyataan Musa dalam Kejadian bab 15. Karena Musa berbicara di sini hanya tentang iman Abraham dan bukan tentang karya-karyanya, seperti yang ditunjukkan Santo Paulus dalam Roma bab 4. Oleh karena itu, kesalahan ini membuktikan bahwa surat ini bukanlah karya rasul manapun. Nah, dengan kata lain, saudara-saudariku, Luther mengatakan bahwa surat Rasul Yakobus bertentangan dengan doktrin sola fide atau pembenaran oleh iman doang. Ya. Jika dia benar, Luther benar tentang hal ini, maka Alkitab salah atau Protestan salah. Ya, sejauh yang saya tahu, ini menyisakan Protestan, saudara-saudara terpisah kita, para pendukung reformasi abad ke-16 itu dengan 3 pilihan. Silakan pilih ya. Ayo, pegangan, pilih yang terbaik untuk reformasi. Yang pertama, surat Rasul Yakobus mengajarkan doktrin palsu bertentangan dengan Injil. Ya kan? Dengan kata lain, Luther benar. Jika ini masalahnya, Anda harus membuang kitab itu dari Alkitab. Tapi tentu saja, ini menimbulkan segala macam masalah, karena kemudian Anda tidak memperoleh pandangan tentang pembenaran dari Alkitab, tetapi menciptakan Alkitab yang sesuai dengan pandangan yang sudah Anda pegang. Bukankah itu yang terjadi, saudara-saudariku? Dari Yesus sudah tumpah. Yang kedua, pilihan kedua, silakan memilih. Luther tidak mengerti kitab Rasul Yakobus, atau bagaimana kaitannya dengan justification, dengan pembenaran. Ini adalah pukulan besar bagi kredibilitas Luther dan secara substansial merusak reformasi.
Ini adalah doktrin yang dipandang Luther sebagai yang paling penting, doktrin yang membenarkan, ya, kalau kita boleh bermain kata-kata, inilah doktrin yang membenarkan seluruh reformasi, karena dalam kata-katanya Luther says, Justin Taylor, itu jika pasal pembenaran ini berdiri, gereja berdiri. Jika pasal ini runtuh, gereja runtuh. Sola fide kan? Nah, ini adalah doktrin yang disebut hanya sebagai Injil. Tetapi jika Luther tidak mengerti bagaimana pembenaran itu bekerja dalam tulisan-tulisan Santo Yakobus, mengapa kita harus percaya bahwa dia memahami cara pembenaran bekerja dalam tulisan-tulisan Santo Paulus? Ya, ayo buat penelitian ya, saya tunggu hasil penelitiannya. Protestan kan suka meneliti. Yang ketiga, pilihan yang ketiga, doktrin pembenaran oleh iman saja atau sola fide salah. Ya. Dalam pandangan ini, reformasi dimulai karena Luther memproklamirkan doktrin palsu yang diakui dan ditolak oleh gereja Katolik sebagai salah. Tetapi jika ini benar, reformasi adalah kesalahan yang perlu diperbaiki. Ya. Bagaimanapun, jika reformasi berdiri atau runtuh di atas kekuatan doktrin sola fide, sungguh luar biasa bahwa bapak doktrin sola fide, si Martin Luther, mengakui bahwa itu justru bertentangan dengan kitab yang kita kenal sekarang sebagai kitab suci. So, what do you think? Dari tiga pilihan ini kamu pilih yang mana? Buang Martin Luther dan sola fide-nya, buang surat Yakobus, atau buang reformasinya?